Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Ardi dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini ada saya Fikri Zaki dan ada juga Kak Santi Natalia akan mempresentasikan dengan topik pengangguran, kemiskinan, dan dampak sosialnya pada area perkotaan beserta dengan studi kasusnya di jurnal. Baik, terima kasih Mas Fikri. Izin Pak, saya akan memulai duluan presentasi di kali ini kelompok kami. Eh, Saat ini kami akan membahas mengenai ketenaga kerjaan, khususnya konsep urban labor economic, di mana uh, ini menjadi satu hal yang perlu disimak terkait dengan pas tenaga kerja tersebut uh, itu ada berdasarkan adanya kebutuhan, baik itu dari sisi permintaan maupun penawaran yang ada di pasar input tenaga kerja. Nah, permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja ini biasanya di sisi permintaan itu dipengaruhi oleh aglomerasi ekonomi yang umumnya terjadi di wilayah perkotaan, uh, dan kemudian dari adanya aglomerasi ini uh, me menimbulkan dampak peningkatan pada produktivitas. Nah, ini juga uh, sisi permintaan ini juga didorong dengan adanya kebutuhan terkait keterampilan yang lebih spesifik karena banyak pelaku-pelaku ekonomi, pelaku bisnis yang ada di wilayah perkotaan itu sudah semakin heterogen, di mana banyak permintaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau keahlian-keahlian khusus serta adanya pengaruh teknologi. Nah, dari sisi penawaran itu biasanya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, kemudian adanya migrasi dan kompetisi dalam pasar tenaga kerja dari sisi tingkat pendidikan, perbedaan dari tingkat pendidikan, keahlian dan sebagainya, dan kemudian terdapat pula regulasi ketenaga kerjaan dan hal-hal kelembagaan lainnya seperti serikat pekerja dan upah. Nah, kemudian isu lainnya dari ekonomik itu juga ada terkait dengan upah. Hal ini jadi tingkat upah yang terdapat pada perkotaan, wilayah perkotaan itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Hal ini tentunya didorong dengan biaya hidup dan permintaan untuk tenaga kerja terampil di wilayah perkotaan itu yang jauh lebih tinggi daripada wilayah pedesaan. Kemudian isu yang menarik terkait dengan ketenaga kerjaan di wilayah perkotaan adalah pengangguran. Nah, pengangguran ini akan kami bahas setelah ini karena fokus dari presentasi kami di sore hari ini adalah terkait dengan pengangguran, kemiskinan, dan dampak sosial di wilayah perkotaan. Nah, pengangguran ini persoalannya berasal dari persoalan urbanisasi, migrasi, kemudian pergeseran struktur ekonomi, teknologi, sistem pendidikan yang biasanya kurang responsif terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja. Kemudian, next Mas Fikri. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa isu-isu yang terdapat di wilayah perkotaan, khususnya dalam ekonomi wilayah perkotaan itu adalah isu aglomerasi ekonomi. Nah, aglomerasi ini juga ditandai dengan banyaknya investasi yang dibangun di wilayah perkotaan kayak gitu. Nah, implikasinya adalah terlihat bahwa konsentrasi pertumbuhan investasi dan peningkatan pekerja itu biasanya terjadi di wilayah perkotaan. Nah, hal ini juga akan
bermuara pada peningkatan produktivitas yang berada di wilayah perkotaan jauh lebih tinggi daripada wilayah perdesaan. Nah, implikasi dari aglomerasi ekonomi ini adalah terjadinya knowledge spillover, kemudian matching yang lebih efisien antara perusahaan dan pekerja, serta akses ke pasar input dan output yang jauh lebih besar menurut Daraton dan Puga tahun 2004. Kemudian terdapat juga eksternalitas negatif yang bisa ditimbulkan oleh aglomerasi ini, yakni salah satunya adalah ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch tersebut. Hal ini dilihat dari keterampilan yang dimiliki pekerja yang ada di wilayah perkotaan yang begitu heterogen dengan kebutuhan perusahaan di wilayah perkotaan itu yang terkadang tidak cocok kayak gitu. Nah, peningkatan penduduk melalui migrasi dan urbanisasi ini juga salah satunya menjadi pemicu heterogenitas dari keterampilan atau keahlian para pekerja yang tersedia di pasar tenaga kerja di wilayah perkotaan. Nah, skill mismatch ini bisa menyebabkan pengangguran, upah rendah, dan penurunan produktivitas berdasarkan penelitian dari Sahin et al. Kemudian diskriminasi yang terjadi di pasar tenaga juga cukup besar. Biasanya didasarkan pada ras, gender, atau faktor-faktor yang lain yang dapat mempengaruhi peluang kerja. Biasanya itu mendapat hambatan dalam mendapatkan pekerjaan, promosi, dan upah yang adil. Kemudian implikasi yang lain adalah terdapat regulasi ketenaga kerjaan yang dibutuhkan dalam rangka untuk mengatur pasar tenaga dan aturan lainnya yang terkait dengan ketenaga kerjaan, kemudian pengaturan upah minimum, dan terkait kelembagaan serikat pekerja. Next. Dari gambaran mengenai urban labor economic ini, kami mengambil definisi ketenaga kerjaan yang cukup banyak referensinya, namun kami mendasarinya berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, menjelaskan bahwa ketenaga kerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, konsep ketenaga kerjaan ini, kalau kita melihat menurut pendekatan ICLS yang digunakan oleh BPS, ICLS 19 secara umum itu dibagi menjadi 4 konsep dasar, yaitu yang pertama penduduk usia kerja, di mana penduduk usia kerja ini adalah yang berusia di atas 15 tahun, kemudian angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga, konsep bukan angkatan kerja. Dalam hal ini merupakan penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Dan konsep yang keempat adalah pengangguran. Nah, pengangguran sendiri merupakan penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Nah, berdasarkan definisi dari BPS, kita bisa melihat nextnya terkait dengan definisi dari pengangguran yang akan kita bahas di malam hari ini, bahwa next, Mas Fikri. Pengangguran sendiri digunakan oleh BPS dalam indikator ketenaga kerjaan merupakan penduduk umur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja, namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum memulai bekerja. Nah, salah satu indikatornya yang digunakan untuk menghitung pengangguran ini adalah tingkat pengangguran terbuka,
yang merupakan ukuran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Eh, Biasanya BPS mengolah data ini bersumber dari Sakernas. Eh, Nah, yang menarik di sini pengangguran sesuai dengan data BPS yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Next, Mas Fikri. Di malam hari ini adalah yang sangat menarik dari sekian banyak jumlah penduduk yang bekerja sampai dengan Februari tahun 2024. Uh, Mungkin saya akan highlight di sini terkait dengan pengangguran. Nah, tingkat pengangguran terbuka uh, memang di sini ada penurunan sebesar 0,63%. Namun yang paling menarik perhatian kelompok kami adalah ternyata tingkat pengangguran terbuka uh, angka di wilayah perkotaan di Indonesia sampai dengan Februari 2024 itu lebih tinggi sebesar 5,89%, sedangkan di wilayah pedesaan itu hanya 3,37%. Nah, pembahasan kami selanjutnya eh, akan menyampaikan mengenai isu dari pengangguran ini merupakan isu dari perkotaan kayak gitu. Persoalan-persoalan yang dihadapi lebih banyak di wilayah perkotaan. Sedangkan terkait dengan kemiskinan mungkin lebih banyak di wilayah pedesaan. Dan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Fikri. Disilahkan Mas Fikri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemiskinan, di mana kemiskinan ini salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diaplikasikan di banyak negara, termasuk Indonesia adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini sebenarnya kebutuhan primer, di mana itu bisa termasuk makanan yang dihitung melalui kalori, lalu juga ada kebutuhan pakaian, kebutuhan tempat tinggal. Nah, selanjutnya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang seperti saya bilang tadi. Jadi bukan kemiskinan secara luas seperti kita tahu ada konsep multidimensional deprivation ya atau MDI gitu, tapi hanya diukur dari kebutuhan dasar. Lalu untuk mengukur kebutuhan dasar ini, BPS itu menggunakan garis kemiskinan, yaitu representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Nah, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran atau pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan tersebut akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Lalu kalau kita lihat untuk data pada Maret 2023, persentase penduduk miskin pada perdesaan itu lebih tinggi daripada perkotaan. Meskipun secara absolut kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibanding di kota, namun penurunan kemiskinan di kota itu relatif lebih lambat. Nah, untuk mengukur bagaimana adanya kesenjangan ini kita bisa lihat ada indikator yaitu indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan pada Maret 2023 adalah 1,163, sementara indeks keparahan kemiskinannya sebesar 0,281, yang mana itu dinilai cukup tinggi ya. Nah, BPS menyebut faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain adalah tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani, inflasi, konsumsi rumah tangga, dan bantuan sosial. Lalu kita bisa lihat di gambar yang kanan ini ada beberapa daftar kota dengan kemiskinan tertinggi. Jadi ini mayoritas di Pulau Sumatera. Jadi yang dilihat adalah untuk kategori kota. Jadi kabupaten tidak termasuk. Dan bisa kita lihat eh, persentase penduduk miskin tertingginya itu di Kota Tual dengan 20,68%, yang mana itu cukup tinggi. Selain itu hanya di bawah 20%. Selain itu juga ada yang paling di apa ya, ada kota Tasikmalaya yang tidak termasuk di kota Sumatera. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana ada PR untuk Pulau Sumatera untuk mengatasi kemiskinan. Lalu saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara pengangguran dan kemiskinan.
Jadi seperti kita tahu di slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Santi di mana di perkotaan itu pengangguran itu tinggi, tetapi kemiskinan yang tinggi itu justru ada di perdesaan. Nah, ini menarik, di mana bagaimana hubungan antara pengangguran dan kemiskinan ini. Jadi, menurut Blank, pada tahun 2000 itu pengangguran secara langsung mengurangi pendapatan individu dan rumah tangga, sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Jadi, harusnya ada hubungan yang linear nih antara pengangguran dengan kemiskinan. Lalu menurut ILO tahun 2012 juga pengangguran dapat membatasi akses individu terhadap sumber daya dan peluang ekonomi seperti pendidikan, pelatihan, modal, dan yang pada gilirannya dapat memperburuk kemiskinan. Namun kalau kita lihat di perkotaan itu sebenarnya banyak orang-orang yang pengangguran itu mereka itu berasal dari luar kota tersebut. Jadi adanya urbanisasi yang bisa menjadi faktor lain dari peningkatnya pengangguran di perkotaan. Nah, ini adalah paper yang akan kami bahas. Jadi, judul papernya adalah Economic Growth, Unemployment and Poverty, Linear and Non-Linear Evidence from South Africa, karya Mubani et al. Tahun 2023. Di sini paper ini secara latar belakangnya adalah di negara Afrika Selatan, di mana kita tahu di benua Afrika itu kemiskinan sangat tinggi, bisa kita katakan ekstrem ya. Lebih dari 18,2 juta penduduk di negara Afrika Selatan mengalami kemiskinan. Nah, Afrika Selatan sendiri mengalami ketimpangan ekonomi yang tinggi dengan indeks Gini sebesar 0,65 pada tahun 2021. Kemiskinan di negara ini terkonsentrasi di daerah pedesaan dan pada wanita, terutama para ibu. Karena argumennya adalah para ibu itu lebih fokus untuk mengurus anak dan rumah tangga, sedangkan lelaki itu lebih fokus untuk kerja. Sehingga untuk mendapatkan kebutuhan dasar itu lebih banyak didapatkan oleh lelaki. Lalu rumah tangga di pedesaan kekurangan akses terhadap fasilitas dan infrastruktur publik. Kemudian Afrika Selatan ini memiliki tingkat pengangguran tertinggi di dunia yang berkontribusi pada kemiskinan seperti hasil dari kesimpulan paper ini. Sehingga secara umum penelitian ini berusaha mengeksplorasi hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran di Afrika Selatan. Nah, metodologinya adalah sebagai berikut. Metode yang digunakan adalah ada dua, regresi linear dan regresi non-linear, dan gabungan keduanya untuk jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada tiga metode untuk jangka pendek dan jangka panjang. Data yang digunakan itu bersifat time series dalam rentang kuartal 1 tahun 2000 sampai kuartal 4 tahun 2021. Kita bisa lihat model yang dibangun adalah sebagai berikut, di mana UN itu adalah unemployment, kemudian GDI ini gross domestic ya kalau nggak salah. Lalu itu untuk model NARDL. Lalu ada model RDL yang dibagi dua untuk jangka panjang dan jangka pendek. Nah, kemiskinan ini diukur dengan garis kemiskinan makanan, garis kemiskinan batas bawah, dan garis kemiskinan batas atas. Jadi hanya yang diukur adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut, di mana ukuran statistik menunjukkan korelasi tinggi antara kemiskinan pangan dan pengangguran. Dan hasil jangka panjang menunjukkan kenaikan 1% dalam pengangguran menyebabkan kenaikan 0,97% dalam kemiskinan pangan. Kemiskinan pangan lebih sensitif terhadap pengangguran daripada variabel ekonomi lainnya. Jadi kesimpulannya adalah pengangguran itu berdampak pada kemiskinan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kanti. Baik, terkait analisis dampak ekonomi dan sosial yang timbul di perkotaan kaitannya dengan pengangguran dan kemiskinan tersebut. Seperti yang kita sudah bahas di awal, begitu bahwa data BPS itu menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di wilayah perkotaan terkait dengan ketenaga kerjaan ini. Problem yang pertama atau persoalan yang pertama itu berawal dari migrasi dan urbanisasi. Nah, migrasi dan urbanisasi ini, next Mas Fikri, uh,
migrasi ini bisa terjadi dalam dua case, dua state gitu. Yang pertama adalah terjadinya migrasi dari satu kota ke kota may be too large oleh Sullivan dalam bukunya Urban Economic. Nah, terjadinya efek migrasi ini didasarkan atas pekerja yang ingin meningkatkan utilitasnya sehingga dia memiliki keinginan untuk berpindah dari satu kota ke kota lainnya yang dianggap lebih memiliki peluang ekonomi jauh lebih besar. Nah, adanya efek migrasi ini juga akan berdampak pada peningkatan atau penurunan efisiensi pada pasar tenaga kerja. Kemudian, state yang berikutnya adalah terkait dengan urbanisasi. Urbanisasi ini merupakan migrasi penduduk dari desa ke kota. Terhadap hal ini akan berdampak pada pasar tenaga kerja khususnya di wilayah perkotaan. Nah, migrasi ini itu didorong oleh perbedaan upah dan peluang ekonomi, sama seperti motivasi oleh pekerja dari satu kota ke kota yang lainnya. Nah, menurut model Haris Todaro, itu dia memprediksi bahwa migrasi ini akan terus berlanjut meskipun pengangguran itu menjadi persoalan yang cukup pelik atau sering terjadi di wilayah perkotaan. Kemudian persoalan berikut adalah kemiskinan dan ketimpangan. Mas Fikri, silakan lanjut. Nah, kemiskinan yang terjadi di wilayah perkotaan ini, jika menurut normalisasi urban itu menekankan bahwa kemiskinan kemiskinan perkotaan itu tidak hanya diukur dari segi pendapatan saja, tetapi dari dimensi lain seperti akses terhadap perumahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Seperti pada konsep multidimensi kemiskinan multidimensional. Nah, kemudian persoalan kemiskinan yang terjadi di wilayah perkotaan itu kaitannya adalah dengan ketimpangan, karena kemiskinan dan ketimpangan di wilayah perkotaan ini adalah dua persoalan yang saling beriringan seperti itu. Seperti dalam penelitiannya Glaser di tahun 2012, dalam konsepnya Triumph of the City, menjelaskan bahwa meskipun kota menawarkan peluang ekonomi, urbanisasi ini juga dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Nah, ini bisa dilihat dari wilayah kumuh atau perumahan kumuh yang biasanya kita lihat di wilayah perkotaan. Ya, tidak heran ya, di wilayah perkotaan itu pasti terdapat wilayah-wilayah perumahan kumuh. Hal ini merupakan respon dari kurangnya harga perumahan yang terjangkau bagi masyarakat. Kemudian persoalan yang berikut adalah transportasi dan ketenaga kerjaan. Slide berikut, Mas Fikri. Nah, perumahan dan transportasi ini itu merupakan dua hal pengeluaran oleh penduduk yang terbesar, khususnya di wilayah perkotaan. Nah, implikasinya terhadap tempat kerja dan perjalanan atau commuting dari para pekerja itu terbagi dalam dua konsep. Yang pertama adalah spatial mismatch yang digagas oleh Kain tahun 1968, di mana ia menjelaskan tingginya tingkat pengangguran di kalangan penduduk kulit hitam di Amerika Serikat. Dia berpendapat bahwa suburbanisasi pekerjaan dan diskriminasi perumahan di Amerika Serikat telah menciptakan kesenjangan geografis antara tempat tinggal pekerja kulit hitam di pusat kota dengan lokasi pekerjaan di pinggiran kota. Kemudian konsep berikut adalah job accessibility. Ini dapat didefinisikan sebagai kemudahan individu dalam menjangkau lokasi pekerjaan, baik itu secara fisik maupun secara ekonomi. Nah, aksesibilitas fisik ini
adalah yang berkaitan dengan jarak, waktu tempuh, dan biaya transportasi. Sedangkan aksesibilitas ekonomi ini terkait dengan ketersediaan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan kemampuan individu serta upah yang ditawarkan. Kemudian terdapat pula dampak-dampak sosial lainnya yang biasanya terjadi di wilayah perkotaan. Mas Fikri, slide selanjutnya. Uh, Persoalan sosial lainnya di wilayah perkotaan akibat adanya pengangguran ini itu berdampak pada yang pertama kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan. Hal ini sering terjadi akibat adanya kesenjangan antara kaya, kelompok komunitas kaya dan miskin yang semakin lebar. Kemudian tingkat kriminalitas. Biasanya tingkat kejahatan cenderung meningkat di daerah yang memiliki tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Kemudian masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini dikaitkan dengan persoalan kesehatan fisik maupun mental akibat kurangnya akses ke layanan kesehatan yang memadai. Dan yang terakhir adalah kualitas hidup yang menurun, di mana kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan akan menurun akibat kemiskinan dan pengangguran. Hal ini tercermin dalam tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, eh, kemudian untuk hubungannya dengan industri 3.0 dalam mengatasi tingkat pengangguran di wilayah perkotaan adalah yang pertama kita perlu tahu apa itu industri 3.0, yaitu adalah di mana revolusi industri itu sudah berkembang menjadi revolusi tentang teknologi digital. Jadi semua pekerjaan serba otomatis. Kata kuncinya adalah otomatisasi. Sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien dan hasilnya itu menjadi lebih cepat. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran? Yang pertama pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Ekonomi digital ini salah satunya adalah peralihan atau digitalisasi dalam istilah digitalisasi perusahaan-perusahaan dan juga UMKM dalam bentuk digital atau online karena yang masih banyak saat ini adalah perusahaan-perusahaan atau UMKM yang masih belum tersedia secara online. Misalnya dengan menambah market mereka ke marketplace online di Shopee, di Tokopedia, atau mungkin sesederhana dengan menyediakan pembayaran QRIS atau kris di setiap warung-warung itu sudah sangat membantu. Hal ini akhirnya dapat apa ya, membuka lapangan kerja baru untuk karena dengan semakin efisien produksi semakin banyak dan itu bisa meningkatkan tenaga kerja. Meskipun kita juga tahu kalau sisi negatif dari perkembangan teknologi itu dapat menggeser yang semulanya dikerjakan manusia menjadi dikerjakan robot karena otomatis. Nah, ini kemudian yang kedua adalah dapat mendorong pertumbuhan industri pengolahan atau manufaktur karena industri manufaktur itu membutuhkan banyak tenaga kerja yang dapat apa ya yang dapat diserap sehingga untuk di digitalisasi ini sebenarnya kita negara Indonesia tidak bisa secara langsung untuk beralih ke jasa yang banyak sudah banyak dilakukan di negara-negara maju, tapi kita perlu memantapkan manufakturnya dulu. Lalu yang ketiga adalah reformasi pendidikan. Salah satu contohnya adalah dengan perbaruan kurikulum. Seperti yang kita tahu, mungkin akhir-akhir ini Mas Gibran menginisiasi untuk menambahkan materi coding dan AI, tetapi menurut saya harusnya lebih ke dasarnya dulu, yaitu logika pemrograman. Dan itu sudah sangat membantu untuk generasi muda di masa depan itu bisa berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan pekerjaan. Dan disitulah digitalisasi atau perkembangan teknologi itu sudah bisa diaplikasikan di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah penelatihan dan insentif wirausaha karena
wirausaha itu banyak untuk membuka lapangan kerja dibandingkan dengan eh, pekerja yang hanya mencari pekerjaan. Kemudian yang terakhir adalah penyediaan infrastruktur digital karena tidak semua wilayah di Indonesia itu mendapatkan layanan infrastruktur digital yang merata seperti contohnya tower untuk pemancar sinyal, kemudian akses untuk WiFi secara gratis di ruang publik itu sangat penting di masa sekarang ini karena semuanya sudah serba online dan juga bahkan kasus parahnya adalah ketika masa COVID-19 semuanya serba online dan kebutuhan WiFi atau internet itu menjadi seakan kebutuhan primer. Jadi disitulah penyediaan infrastruktur digital sangat penting. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih teman-teman dan Mbak Arti.